Kamu pernah bilang, "Aduh, kalau rasanya semua teman sukses, aku malah gini-gini aja ya." Dalam hati kamu sadar, sudah lama berlari mengejar bayangan yang bukan milikmu. Kita seringkali merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain, seolah hidup ini adalah perlombaan untuk membuktikan bahwa kita lebih unggul, padahal setiap dari kita punya jalur yang berbeda. Sekarang, coba renungkan sejenak. Kenapa kamu selalu mengubah pilihanmu demi pujian orang lain? Pernahkah kamu merasa lelah karena tidak bisa menjadi diri sendiri? Ini saatnya untuk menggali lebih dalam dan mengenali tanda-tanda yang menunjukkan kita sudah terjebak terlalu lama dalam ekspektasi orang lain dan menemukan cara untuk keluar dari siklus ini. Pertama, terlalu memperhatikan apa yang orang lain katakan seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Kamu mungkin pernah merasa ragu untuk melakukan sesuatu, hanya karena temanmu bilang itu tidak bagus. Misalnya, seorang mahasiswa memilih jurusan bukan karena keinginannya, tetapi karena ingin membuat orang tuanya bangga. Padahal, kenyataan yang terjadi adalah dia merasa tersiksa menjalani pilihan itu. Penting untuk diingat bahwa pandangan orang lain tidak harus menentukan langkahmu. Ketika kamu mulai mendengarkan suara hatimu, semuanya bisa terasa lebih ringan. Ini akan membantumu membangun kepercayaan diri dan memilih apa yang benar-benar kamu sukai. Fokus pada diri sendiri dan tekankan pentingnya berani mengambil risiko demi kebahagiaanmu sendiri, bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Kedua, ada kalanya kita lebih memilih mengikuti arus daripada mengeluarkan pendapat pribadi. Jangan salah, banyak dari kita menjadi sangat pintar dalam menyetujui segala hal, bahkan jika itu bertentangan dengan hati. Coba ingat kembali saat kamu diundang ke sebuah diskusi. Ketika semua berdiskusi tentang topik yang bikin kamu tidak nyaman, bukannya ikut berkata, kamu lebih memilih untuk diam dan mengangguk. Padahal, suara kamu bisa jadi menginspirasi orang lain. Mengeluarkan pendapat pribadi adalah cara untuk menemukan jati diri dan menunjukkan bahwa kita punya sudut pandang yang unik. Jangan takut untuk berbagi pandanganmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu akan menemukan diri kamu sebenarnya. Ingat, pendapatmu berharga. Ketika kamu berbagi, kamu memberi orang lain kesempatan untuk melihat hal dari perspektif yang berbeda. Ketiga, ketika menjalani hidup sesuai harapan orang lain, seringkali kita merasa kosong. Satu sisi, kita sukses dalam pandangan orang, tapi di sisi lain, hati kita merasakan kekosongan. Kamu pernah merasakan, di ujung malam ketika semua orang tidur, tiba-tiba terbangun dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah ini semua yang ingin aku capai? Kehidupan yang terasa hampa seringkali menjadi sinyal bahwa kita telah menjauhi keinginan kita sendiri. Mengakui bahwa kita merasa kosong adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Cobalah untuk mengetuk kembali keinginan terdalammu. Renungkan hal-hal yang kamu nikmati sebelum hiruk-pikuk kehidupan ini mengambil alih. Luangkan waktu untuk menciptakan momen-momen kecil yang berarti, dan temukan kembali passion yang membuatmu bersemangat. Hidup tidak hanya tentang mengejar standar orang lain, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan cara yang kamu cintai. Keempat, media sosial seringkali menjadi ladang perbandingan yang gila-gilaan. Semua orang nampak punya hidup yang sempurna, padahal di balik layar banyak yang berjuang dengan ketidakpuasan. Kamu mungkin mengintip feed Instagram teman, lalu berkata dalam hati, kenapa hidupku tidak menarik seperti ini? Perasaan tertekan yang muncul dari perbandingan bisa menggerogoti semangat dan rasa percaya diri. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa membunuh kreativitasmu. Penting untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri, bukan pada milestone orang lain. Ketika kamu menjadikan dirimu sebagai acuan, justru kamu bisa menghapus rasa tertekan yang ada. Alihkan perhatian dari apa yang dimiliki orang lain, dan mulai syukuri apa yang ada dalam hidupmu. Melalui ini, kamu akan menemukan keunikan dan kelebihanmu sendiri. Kelima,
Kebiasaan buruk seringkali muncul dari keinginan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Misalnya, memilih untuk terjebak dalam rutinitas yang membosankan hanya untuk menyesuaikan diri. Kamu mungkin terpaksa mengisi waktu dengan kegiatan yang tidak kamu nikmati sehingga tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa kita harus mengabaikan diri kita hanya demi diterima? Ketika kamu menyadari keberadaan kebiasaan buruk ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apa yang ingin kamu ubah. Cobalah untuk mengganti satu kebiasaan dengan hal-hal sederhana yang menyenangkan. Misalnya, jika kamu selalu menunda nonton series favoritmu cuma karena pengaruh orang lain, sesekali aturlah waktu untuk diri sendiri. Menyediakan waktu untuk hal yang kamu sukai bisa mengembalikan kebahagiaanmu. Mengingat kembali apa yang membuatmu senang adalah langkah penting untuk merebut kembali kendali atas hidupmu. Keenam, terkadang kita bertindak hanya untuk memenuhi ekspektasi yang diciptakan oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya, ada yang memilih bekerja di perusahaan bergengsi bukan karena cinta pekerjaan itu, tapi karena anggapan orang-orang di sekitarnya. Padahal, ketika kita lebih mendalami apa yang sebenarnya diinginkan, kita bisa merdeka dari tekanan itu. Evaluasi tindakan yang kamu ambil dalam hidup sehari-hari, apakah itu adalah keputusan untuk dirimu atau sekadar untuk menyenangkan orang lain? Jika kamu merasa tidak bahagia dalam pilihan itu, mungkin saatnya untuk melakukan perubahan. Berani untuk mengeksplorasi apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup adalah sebuah keharusan, dan bukan sebuah kesalahan. Jadikan hidupmu sebagai sebuah perjalanan yang penuh makna. Ketujuh. Terakhir, ketidakmampuan untuk membuat keputusan seringkali menjadi ciri bahwa kita terjebak dalam ekspektasi. Kamu merasa bingung harus mengambil langkah apa? Bahkan untuk hal kecil sekalipun. Dengan bertanya terus-menerus, apa kata orang kalau aku memilih ini? Perasaan cemas itu makin menghimpit. Kenapa kita membebani diri kita dengan semua pertanyaan tersebut? Untuk mengubah hal ini, cobalah untuk mulai membuat keputusan kecil tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain. Berlatihlah untuk mendengarkan diri kamu sendiri dan beri dirimu izin untuk tampil berbeda. Setiap keputusan yang kamu buat, tidak peduli seberapa kecil, akan membantumu merasa lebih berdaya dan percaya diri. Cobalah satu langkah kecil hari ini yang mencerminkan dirimu, karena setiap langkah itu akan membawamu menuju kebebasan dan kejelasan dalam hidup. Temukan lebih banyak konten menginspirasi di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.